Nah, ini jawaban versi saya ya, sahabat-sahabat semua. Jadi, ketika sebuah bahan bonsai kita itu masih di tanah, masih di ground, apalagi ground-groundannya itu dia pendek, terus dia untuk ground-groundannya juga dia tanahnya miring, itu kita ngelihat tampak depan, tampak belakangnya. Ketika kita nunduk, saya pernah sekali itu sampai guling sahabat-sahabat semua. Kalau bahasa Jawanya tuh jungker balik lah. Jadi agak konyol juga, cuman ya itu tadi pengalaman tadi, makanya saya bagikan kepada sahabat-sahabat semua. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Gimana sahabat-sahabat semua kabarnya hari ini? Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, jadi di konten kali ini kita akan buatkan konten yang benar-benar khusus ya. Ini banyak banget yang ditanyakan kemarin yang masuk di DM Instagram Bonsai Deso, di kolom komentar Bonsai Deso itu banyak banget menanyakan beberapa hal yang menurut saya pribadi itu sangat penting yang harus sahabat-sahabat itu pahami ya, sahabat-sahabat semua. Salah satunya kapan cabang pertama ini waktunya pemotongan. Nah, jadi kapan waktu yang paling tepat ketika kita melakukan eksekusi ya. Nah, jadi kan seperti itu. Untuk mendapatkan tahapan-tahapan berikutnya yang akan menghasilkan proses penirusan di sebuah bahan bonsai ya, sahabat-sahabat semua. Ini bisa sahabat-sahabat praktekkan di bahan bonsai anting putri, sancang, dan fikus ya, sahabat-sahabat semua. Cuman untuk tahapan yang lain sepertinya sama sih kalau menurut saya pribadi ya. Karena saya berkecimpung di anting putri rata-rata ya. Karena bahan-bahan yang lain itu saya cuman jarang adanya, jarang punyanya. Cuman adanya anting putri ya, kita buatin sampel ke anting putri aja. Nah, jadi langsung kita ke pembahasan pertama ya, sahabat-sahabat semua. Sebelum itu seperti biasa, saya minta pajaknya sebelum lanjut. Seperti biasa, satu like dari sahabat-sahabat semua itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Dan di 2 bulan ke depan kalau memang subscriber Bonsai Deso itu tembus sampai 10.000, saya akan bagikan banyak giveaway untuk programan-programan yang saya punya ya, sahabat-sahabat semua. Nah, oke, jadi ini yang pertama. Jadi yang pertama ini coba kita cek tetap dari pertama kita cek dulu ya, sahabat-sahabat semua, perakarannya seperti apa. Ini langsung kita contohkan kepada sahabat-sahabat semua biar sahabat-sahabat semua tidak bingung ya. Kita cek dulu untuk perakarannya. Oke, sebentar, coba kita cek dulu. Kita perlihatkan, kita koreksi lah intinya. Jadi ketika kita mau mengeksekusi apapun jenis bahan bonsainya ya, sahabat-sahabat semua, coba dilihat untuk perakarannya dulu. Karena nilai utama atau apa ya yang dilihat pertama kali, entah pembeli entah penjurian, saya rasa itu di akarnya sih. Itu udah pasti itu. Oke, coba kita lihatin. Nah, oke, ini sudah kita perlihatkan ya. Nah, di sebuah bahan bonsai ini di depan kita ini ya, kapan waktu yang paling tepat ketika kita melakukan eksekusi atau pemotongan pertama. Jadi kita lihat untuk tekniknya ya, sahabat-sahabat semua. Mungkin di luaran sana banyak yang mengatakan, ya saya sendiri juga seperti itu sih. Jadi untuk pemotongan itu sepertiga dari batang utama. Nah, jadi ini kan dia ada 2 batang ya, sahabat-sahabat semua. Ini nanti konsepnya dia twin. Konsepnya dia twin, sahabat-sahabat semua. Nah, untuk pemotongannya yang pasti ketika akar ini dia sudah maksimal, kita rasa akarnya ini sudah maksimal, itu lakukanlah pemotongan. Nah, itu langkah pertama ya, sahabat-sahabat semua. Langkah pertamanya seperti itu. Terus untuk langkah kedua ini sahabat-sahabat harus pahami, jadi sepertiga dari badan ini itu harus
kita lakukan pemotongan. Mungkin banyak teori jadi seperti itu ya. Jadi 3, 2, 1 seperti itu. Cuman kalau saya rasa untuk pemula ya, khususnya seperti saya ini, kalau saya rasa mau menghitung seperti itu tuh kayaknya agak sedikit susah. Bener nggak sahabat-sahabat semua? Nanti kalau memang sahabat-sahabat kesusahan seperti itu, teorinya masih kurang pas lah menurut saya. Enak kalau menurut saya pribadi, seperti saya dapat ilmu dari Pak Desuka atau dari Markas Bonsai ya, Mas Cahyo Nugroho. Lebih enaknya itu nanti sahabat-sahabat ambilkan cabang entah cabang dari pohon manapun bisa sahabat-sahabat nanti coba tempelin. Nah, perkiraan ya, ini coba kita perkiraan dulu. Ini kita kasih sampel ya. Nah, ini kan sudah ada bekas pemotongan ya sahabat-sahabat semua. Ini sudah ada bekas pemotongan. Nah, jadi kita kira-kira aja. Terus kita coba tempelin seperti ini. Nah, jadi kita coba tempelin seperti ini. Kelihatan nggak ini? Duh, gimana? Gini aja lah ya. Nah, kita tempelin seperti ini. Sekiranya dia kok enak dilihatnya. Nah, berarti waktu paling tepat pemotongan itu berarti segini ya sahabat-sahabat semua. Paling mudahnya itu kalau saya pribadi biasanya pakai bekas cabang ya. Bekas cabang itu yang pertama. Nah, berarti ketika dia ini kan masih segini nih, masih kecil nih ya. Masih kecil. Berarti kalau kita butuhnya cabangnya segini, berarti ini kurang besar. Nah, berarti belum layak untuk dieksekusi ya sahabat-sahabat semua. Nah, untuk triknya cukup simpel ya sahabat-sahabat semua. Nah, untuk selanjutnya nih, semoga sahabat-sahabat sudah paham ya semuanya. Kalau memang dia belum paham, nanti coba tulis di kolom komentar, siapa tahu bisa saya bantu. Nah, untuk selanjutnya kapan untuk pengawatan yang paling benar-benar ideal. Nah, kalau untuk teknik pengawatan ini sahabat ya, selama batang atau cabang itu masih bisa dikawati, bisa kita bentuk, itu saya rasa mau kapanpun bisa. Cuman lebih baiknya itu agak sedini mungkin. Karena kenapa? Kalau dia sedini mungkin, misalkan ini kan kalau kita kawat seperti ini, itu kan dia masih enak kan. Nah, cuman kalau dia sudah besar nanti agak sedikit susah ya sahabat-sahabat semua. Nah, diusahakan sedini mungkin. Cuman ini hati-hati juga kalau memang mau sedini mungkin, misalkan masih kecil sudah saya kawati Mas. Oke, enggak masalah. Cuman harus rajin-rajin dikontrol. Nah, saya katakan seperti itu karena kenapa? Kebiasaan saya dulu, saya lali, kebablasan atau kelamaan saya untuk melepas kawatnya. Jadi dia sudah masuk seperti itu. Dia ketelan untuk untuk kawatnya ya sahabat-sahabat semua. Dia ketelan seperti itu. Jadi harus kita losin dulu supaya untuk mengatasi dia ketelan seperti itu, kita buka, kita lausin dulu. Untuk atasnya ini jangan dipotong dulu supaya kambium yang dia tetelan itu dia kecekik lah kalau bahasa Jawanya, itu dia bisa kembali lagi ya sahabat-sahabat semua. Nah, setelah kembali nanti bisa baru dilakukan pemotongan. Nah, oke, ini yang terakhir ya sahabat-sahabat semua. Yang terakhir ini juga sangat-sangat penting menurut saya pribadi, karena di luar sana juga banyak pro kontra juga masalah jawaban seperti ini ya. Jadi kapan waktu yang paling tepat bahan bonsai kita ini naik pot? Nah, terus kenapa kok dia kita langsung masukkan pot seperti ini itu kenapa nggak di ground terus ditaruh agak sedikit tinggi seperti itu? Nah, oke, langsung kita jawab ya sahabat-sahabat semua. Kapan waktu yang paling tepat ketika kita pengen memproses lanjutan untuk sebuah bahan bonsai yang kita miliki? Nah, seperti yang di awal tadi ya saya bilang, jadi kapan masuk potnya? Untuk masuk pot ini
Saya rasa ya, ketika pondasinya itu dia sudah jadi ya sahabat-sahabat semua, yang pasti akarnya dia sudah maksimal, kita rasa sudah maksimal untuk perakarannya. Saya rasa itu sudah waktunya kita masukkan ke pot. Nah, nanti coba tulis di kolom komentar ya, setuju nggak dengan saya seperti ini. Nah, jadi seperti itu tadi. Ketika pondasi ini sudah maksimal, kita rasa sudah maksimal, sudah layak untuk dimasukkan ke pot. Karena seperti ini sahabat-sahabat semua, layak atau tidak layaknya itu persepsi seseorang itu berbeda-beda. Nah, sama halnya seperti di konten saya sebelumnya ya, itu saya bahas masalah akar-akar lurus atau akar-akar yang full keliling seperti itu. Kan banyak banget yang yang pro kontra ya. Jadi seperti ini nggak terlalu nggak terlalu natural dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk menurut saya pribadi yang pasti perakarannya ini sudah maksimal. Kalaupun dia seperti Ruji Andong, seperti Mas Muji bilang itu, seperti Ruji Andong, itu sebenarnya enggak masalah. Nanti kan ada pemecahan akar lagi. Jadi misalkan ini kan akar, nanti kan dia ada pecahan akar lagi. Jadi lanjut ke anak akar, sahabat-sahabat semua. Jadi seperti itu ya sahabat-sahabat semua. Terus yang terakhir ini sudah kita kasih solusi tadi ya, kalau misalkan Ruji Andong tadi ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini yang terakhir, kenapa kebanyakan orang itu memprosesnya di pot seperti saya ini ya, seperti saya ini. Nah, salah satunya, bukan salah duanya ya, salah satunya ketika kita melakukan atau memasukkan bahan bonsai ini ke pot, itu yang pasti memudahkan kita untuk memproses ulang sahabat-sahabat semua. Karena misalkan nih, ini kita mau mencari tampak depan, kalau dia masih di tanah, masih di ground seperti itu, kita harus benar-benar nunduk sampai jungkir balik biasanya saya ngelihatnya. Ini gimana, enaknya pasnya di mana gitu. Nah, cuman ketika dia di pot seperti ini kita taruh dia agak sedikit tinggi, kita taruh, kita lihat, kita pandang, itu lebih enak kita untuk mengkonsepnya. Nah, setuju nggak? Kalau menurut saya pribadi sih seperti itu. Nanti coba kalau memang ada masukan ada masukan lain bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, ini untuk terakhir juga sahabat-sahabat semua. Dari tadi terakhir terus Bang, gimana ceritanya? Oke, ini sekalian kita jawab aja ya di video ini. Jadi ada salah satu sahabat kita menanyakan, Bang, coba buatin gerak dasar ketika pohon itu mata tunasnya masih kecil-kecil, Bang. Nah, ini trik paling simple ya sahabat-sahabat semua. Ini langsung kita contohin ini, karena saya juga pakai teknik seperti ini ya. Ketika saya bingung mengkonsep ini mau dibuat seperti apa, kadang kan kita bingung tuh, bimbang tuh ya kan. Nah, ini kita langsung praktekin ke sahabat-sahabat semua ya. Nah, oke, ini langsung kita praktekin ya. Biasanya saya itu pakai kawat sahabat-sahabat semua, pakai kawat seperti ini. Nah, pakai kawat seperti ini mungkin sahabat-sahabat semua mungkin sudah tahu ya. Jadi ketika kita bingung atau bingung mau mengkonsep seperti apa, kita gunakan kawat seperti ini. Jadi kita sudah ada ilustrasi. Karena kenapa? Sebaiknya sih sebenarnya digambar ya sahabat-sahabat semua. Cuman karena saya nggak bisa gambar, nilai gambar saya dulu waktu di sekolah itu cuman dapatnya 3 ya, gimana lagi. Nah, kita coba praktekin seperti ini. Nah, ibarat katanya seperti inilah ya. Nah, jadi seperti ini nih. Oke, jadi sudah ada gambaran ya sahabat-sahabat semua. Untuk sahabat-sahabat semua. Aduh, gimana tuh ini? Nah, pokoknya seperti inilah ya. Nah, jadi seperti ini sahabat-sahabat semua. Kita lakukan pengawatan seperti ini. Ini ada kawat seperti ini. Ini Ini sebagai ilustrasi kita untuk nanti kedepannya pohon kita, proses kita ini, pohon sahabat-sahabat semua ini mau dibuatnya kayak gimana, kayak gitu. Nah, jadi sudah nggak bimbang lagi ya. Nah, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat semua. Nah, ini misalkan sahabat-sahabat pengen
meminang sebuah bahan bonsai ini bisa nanti langsung kontak saya ya. Ini super bogel ya sahabat-sahabat semua, ini perbandingan nih. Ini kita nggak di endorse ya, nggak di endorse pokoknya. Untuk lingkar batangnya ini nggak tahu saya seberapa ini. Nah, perbandingan dengan rokok Surya nih sahabat-sahabat semua nih, tuh kelihatan ya. Nanti kena ini juga, nanti distract juga. Nah, misalkan sahabat-sahabat pengen untuk meminangnya, bisa nanti kontak saya langsung ya di 0821 8580 7389. Untuk perakarannya gimana Mas? Boleh. Ini perakarannya nih. Ini perakarannya kalau sahabat-sahabat pengen lihat nih. Ini spesial banget nih. Cuman ya kalau untuk ini harganya ya lumayan ya sahabat-sahabat semua. Untuk harganya ini lumayan ini. Ini proses kurang lebih sekitar lebih dari 3 tahun ini untuk mendapatkan pokoknya untuk mendapatkan perakaran yang seperti ini. Ini bogel, super bogel ini sahabat-sahabat semua. Bisa nanti langsung kontak saya langsung ya. Oke, cukup sekian dari saya ya. Semoga bermanfaat. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lain nanti yang misalkan saya bisa bantu, langsung aja tulis di kolom komentar ya sahabat-sahabat semua. Oke, jadi cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.